Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erta Kurniasari Susanti, kelas B2 dengan NIM 211F10462, Prodi PLB, Universitas Argopuro Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi UAS mata kuliah pendidikan anak tunalaras dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Ada 4 cara dalam mendidik anak dengan disabilitas tunalaras yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengelolaan perilaku tunalaras. Yang kedua, layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian, termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya. Membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan dalam mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Menurut Mei Mulyani dan Karyoto tahun 2013, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu yang pertama, berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras tersebut. Yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, bakat, serta mengembangkan intelektualnya. Yang ketiga, kita memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya di kemudian hari. Yang keempat, memberi kesempatan untuk anak tersebut agar bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 5. Memberi rasa aman, nyaman, percaya diri, yang semua itu akan membuat dia kuat dan merasa dia tidak disia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. 6. Kita menciptakan suasana yang tidak menambah dia merasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Adapun menurut Pierangelo dan Giuliani di tahun 2008, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tuna sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interest boosting atau meningkatkan perhatian siswa agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang kita ajarkan. Alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya, sehingga
menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang kita ajarkan. Yang kedua, planet ignoring atau perencanaan teknik pengabaian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa itu terjadi. Misalnya, ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain, maka guru dapat menerapkan teknik pengabaian dengan cara diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tetapi tetap melakukan kegiatan belajar mengajar. Penting bagi guru untuk menyediakan kekuatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Yang ketiga, providing more information atau memberi informasi lanjutan. Maksudnya di sini adalah memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, tension reduction, choke humor, atau mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali suatu masalah yang potensial sekalipun akan teredamkan jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat setiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun keadaan ini perlahan akan dapat teredam dengan datangnya selingan-selingan humor. Karena humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman atau tawa. Yang kelima, acknowledging the message atau memberi suatu pesan pengakuan. Memberi pesan pengakuan dengan jujur dan dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menantang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik. Karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Yang keenam, signal interference atau sinyal interferensi, termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya menyimpang. Contoh, mengangkat tangan
untuk menunjukkan arti berhenti. Yang ketujuh adalah proximity control atau kontrol kedekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku yang mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Tidak ada hukuman apapun yang diberikan pada siswa saat itu, karena umumnya dengan adanya kehadiran orang yang lebih dewasa di dekatnya cukup meredakan perilaku ringan yang menyimpang. Maka perlu diperhatikan apakah siswa merasakan kedekatan itu sebagai ancaman atau tidak. Yang kedelapan, hurdle help atau bantuan rintangan. Pendidik bisa memberikan instruksi secara langsung kepada siswa saat ia mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi. Pendidik dapat memberikan sebuah saran saat masalah itu muncul, sehingga siswa mengikuti arah yang benar. Kesembilan, making a direct apple to values, yaitu membuat nilai pembanding langsungan. Di sini siswa didorong untuk membuat suatu alasan mengenai perilaku mereka. Siswa juga didorong untuk berpikir apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat membantu memperbaiki situasi atau tidak. Satu persatu penjelasan dapat menimbulkan pemahaman. Perilaku seperti apakah yang dapat membuat keadaan semakin memburuk? Kemudian menemukan sikap yang tepat yang dapat membantu siswa fokus pada masalah yang dihadapi. Contoh pertanyaan: kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Mengapa kamu bersikap demikian? Sampai akhirnya siswa berkomitmen dirinya untuk tidak melakukan atau bahkan mau melakukan perilaku tersebut setiap kali permasalahan terjadi. Yang ke-10, infusion with affection, atau selalu berikan kasih sayang. Setiap sikap yang positif, dukungan, serta penghargaan yang diberikan seseorang dapat membuat anak mampu merespon dengan sangat tepat. Sebuah kehangatan, keterbukaan, serta kepedulian dari seorang guru dapat membantu setiap curahan siswa tentang masalah yang dialaminya, sehingga siswa dapat bersikap dengan tepat dan masalah tersebut tidak menjadi semakin parah. Yang ketiga, ada pendekatan pendidikan tunalaras. Di sini ada A, pendidikan alternatif.
Rasionalisasi pendekatan pendidikan alternatif sangat diperlukan karena adanya kondisi khusus anak tunalaras yang harus mempengaruhi intervensi pendidikannya baik di sekolah khusus maupun di sekolah inklusi, yaitu diskriminasi sosial pada kasus anak tunalaras yang berasal dari keluarga marginal atau ekonomi sosial menengah ke bawah, anak putus sekolah, atau isu-isu penempatan di institusi luar sekolah seperti lembaga permasyarakatan anak dan lain-lain. Prestasi akademik rendah, dimensi-dimensi kebutuhan dan situasi yang dicermati, interaksi hubungan yang kaku antara guru dan murid, serta gangguan emosi dan perilaku kronis dan permasalahan belajar belum terpecahkan oleh program sekolah. Siswa antisosial tidak terpengaruh pada sistem motivasi belajar umum. Perlunya pendekatan pembelajaran individual, ketidaksiapan siswa menghadapi evaluasi pembelajaran, bentuk-bentuk program, misal pola kelas baru, seperti integrasi dengan mengurangi jumlah siswa umum, yang di situ terdapat guru khusus di kelas. Struktur baru, seperti mini school, dengan hubungan antara komponen yang fleksibel. Atau mungkin bisa dengan kurikulum baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang B, pendidikan terbuka. Konsep pendidikan terbuka sebagai pendidikan responsif adalah respon terhadap konflik diri siswa terhadap otoritas guru, respon terhadap penarikan diri siswa, respon terhadap perasaan gagal siswa. Fokus dan rasionalisasi. Anak memiliki potensi untuk merubah perilaku lebih baik dengan melibatkan seluruh bagian dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah untuk membantu pemulihan perilaku. Merespon kebutuhan anak dalam gangguan emosi dan perilaku. Yang keempat, anak dengan resiko gangguan emosi dan perilaku. Gangguan perilaku pada anak adalah suatu kondisi ketika anak berperilaku menyimpang atau bahkan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain. Anak yang memiliki gangguan perilaku seringkali dianggap nakal dan bahkan agresif. Seorang anak
bisa dikatakan mengalami gangguan perilaku jika ia memiliki pola tingkah yang menyimpang, berulang, atau menetap selama lebih dari 6 bulan. Gangguan perilaku ini biasanya akan menyebabkan anak menjadi bermasalah di sekolahnya atau dalam pergaulan teman-temannya. Anak yang mengalami gangguan perilaku sulit bergaul dan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan anggota keluarga yang di rumah atau orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Gejala dan tanda gangguan perilaku pada anak. Gangguan perilaku pada anak umumnya bisa terlihat ketika anak sudah bersekolah. Akan tetapi, pada kasus tertentu, gangguan perilaku juga bisa terlihat ketika anak berusia lebih muda, misalnya ketika masih balita. Anak dengan gangguan perilaku biasanya akan menunjukkan pola tingkah laku sebagai berikut, seperti mudah marah atau sulit menahan emosi, impulsif atau sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, sering membantah atau melawan orang lain, semisal orang tua, kakak, atau bahkan guru di sekolahnya. Yang keempat, kerap melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, pada orang lain atau hewan. Yang kelima, sering mengejek orang lain atau perilaku bullying, perkelahian, dan sering membuat onar. Yang keenam, gemar melempar dan merusak barang saat dia marah. Yang ketujuh, sering melakukan perbuatan yang kurang baik, misalnya mencuri dan berbohong, juga malas dalam belajar. Kedelapan, sering melanggar aturan sekolah seperti bolos sekolah, merokok, atau bahkan minum minuman beralkohol dan menggunakan narkoba. Selain itu, gangguan perilaku juga bisa membuat anak kecanduan terhadap hal tertentu, misalnya bermain game atau yang lainnya. Pada sebagian kasus, anak yang memiliki gangguan perilaku bahkan bisa berbuat asusila, seperti pelecehan seksual atau melakukan seks bebas dengan teman sebayanya. Faktor risiko terjadinya gangguan perilaku pada anak hingga saat ini, penyebab terjadinya gangguan perilaku pada anak belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko anak mengalami gangguan perilaku. Antara lain, 1. Riwayat kesehatan atau kondisi medis tertentu.
Masalah kesehatan tentu yang dialami anak sejak ia masih dalam kandungan hingga setelah dilahirkan juga turut berperan penting dalam meningkatkan resiko gangguan perilaku yang dialami anak. Beberapa faktor yang dimaksud meliputi gangguan kesehatan pada ibu selama hamil, kekurangan gizi, kelahiran prematur, atau adanya kelainan pada otak, serta selain itu pola hidup yang buruk seperti pada saat hamil ibu mengkonsumsi alkohol, ibu perokok, atau menggunakan obat-obatan terlarang saat hamil. Hal ini juga dapat meningkatkan resiko anak mengalami gangguan perilaku nantinya. Yang kedua, masalah psikologis atau gangguan mental pada anak seperti depresi, skizofrenia, gangguan kepribadian, dan gangguan bipolar juga dapat membuat anak cenderung memiliki gangguan perilaku. Yang ketiga, pola asuh dan hubungan keluarga. Seorang anak juga lebih berisiko mengalami gangguan perilaku jika ia memiliki masalah dalam hubungan keluarga atau pola asuh yang kurang baik. Anak yang diasuh atau dibesarkan dalam lingkungan yang kurang harmonis atau pernah mengalami kekerasan baik secara fisik, psikologis, atau seksual juga lebih berisiko mengalami gangguan perilaku. Yang keempat, faktor keturunan atau genetik. Seorang anak juga berisiko mengalami gangguan perilaku bila salah satu anggota keluarganya juga ada yang menderita gangguan perilaku. Di sini akan saya jelaskan beberapa jenis gangguan perilaku pada anak. Jenis gangguan perilaku yang cukup sering terjadi pada anak diantaranya 1. ADHD. ADHD merupakan gangguan perilaku yang paling sering ditemui pada anak-anak. ADHD ditandai dengan gejala sulit fokus dalam mengerjakan sesuatu, ceroboh, banyak bicara, dan tidak bisa diam atau cenderung hiperaktif. Selain itu, anak dengan ADHD juga sering berbuat usil, jahil, atau mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, autisme. Autisme merupakan gangguan perilaku pada anak yang membuat anak sulit untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Anak yang memiliki gangguan autisme seringkali mengalami perubahan atau perilaku yang berbeda dengan anak-anak lain. Misalnya marah, menangis,
tertawa tanpa alasan yang jelas, dan cenderung bertindak atau melakukan gerakan-gerakan tertentu secara berulang-ulang, seperti mengayunkan tangan atau memutar-mutarkan badan. Itu sering dilakukan. Rutin menjalani aktivitas tertentu dan marah jika rutinitasnya terganggu. Bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku. Hanya menyukai atau mengkonsumsi makanan tertentu. Yang ketiga ada ODD. ODD biasanya mulai muncul pada anak yang berusia 8-12 tahun. Selain mudah marah, anak dengan ODD biasanya berperilaku menentang atau cenderung tidak patuh pada aturan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Anak juga sering kali sengaja mengganggu orang lain, bahkan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuatnya. Penderita ODD juga memiliki sifat pendendam dan seringkali melakukan balas dendamnya pada orang lain. Yang keempat, CD atau conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi serius yang membuat anak menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak benda tertentu, dan cenderung sulit mengikuti aturan di sekolah maupun di rumah. Anak yang memiliki gangguan perilaku jenis ini biasanya gemar berbohong dan menipu. Bahkan tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti vandalisme, pertengkaran, perkelahian, atau melukai orang lain. Anak-anak yang memiliki gangguan perilaku conduct disorder ini mungkin juga suka menyiksa hewan, apapun jenisnya. Gangguan perilaku pada anak merupakan kondisi yang perlu segera ditangani secara benar oleh psikolog dan psikiater. Jika tidak ditangani secara dini, gangguan perilaku pada anak berpotensi berkembang menjadi gangguan mental yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Untuk menentukan gangguan perilaku, psikiater dan psikolog dapat melakukan pemeriksaan psikologi pada anak. Setelah jenis gangguan perilaku pada anak itu diketahui, ia mungkin akan mendapatkan penanganan berupa psikoterapi, terapi bermain, atau mendapatkan obat-obatan jika diperlukan. Mendidik anak
dengan gangguan perilaku memang tidaklah mudah. Para orang tua yang anaknya memiliki gangguan perilaku perlu bersabar dan memberikan perhatian khusus serta kasih sayang yang lebih kepada anak itu. Jangan ragu untuk meminta saran dari psikolog ataupun psikiater terkait cara yang tepat mendidik dan membimbing anak dengan gangguan ini. Demikian penjelasan video saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.